Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia. Kembali berjumpa dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan berita firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari saudara siapkan hati saudara-saudara sekalian untuk kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau berdoa, saudara-saudara juga pun berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan untuk kesempatan ini kembali kami boleh berjumpa walaupun melalui tayangan ini untuk diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Tuhan, kami perlu kebenaran firman-Mu yang terus menyegarkan hati dan pikiran kami, yang terus senantiasa untuk membawa kami makin lebih dekat kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan berfirman-Lah, pakai hamba-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan setiap semua kami jemaat Tuhan, telinga-telinga kami yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti akan setiap apa yang menjadi mau dan rencana Tuhan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-9. Lukas 19 ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan ini masih dalam konteks yang sama pada part yang kedua, kisah tentang Sakeus, sebagaimana yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara pada minggu kemarin berkaitan dengan Sakeus. Dan ini part yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Ada hal yang menarik pada part yang kedua ini saudara-saudara, untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana sehingga ketika Yesus dia menumpang di rumah Sakeus. Ya, dari beberapa poin yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu pada minggu kemarin, saudara, ada satu poin lagi yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan dalam kisah di sini adalah pada ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, perjumpaan Sakeus dan Yesus pada peristiwa ketika Yesus datang di kota Yeriko. Ketika Sakeus mendengar berita ini, lalu kemudian dia berusaha, dia berlari. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu dalam kisah di sini bahwa Sakeus memiliki keterbatasan, badannya pendek. Tapi menariknya di sini bahwa dia tidak kehilangan keterbatasan. Tidak ada yang bisa membatasi dia untuk dia datang kepada Tuhan, walaupun dalam keterbatasannya. Sebagai orang yang memiliki badan yang pendek yang dikisahkan dalam tulisan di sini, ada usaha dan ada upaya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian juga, dari kata ini, ia berusaha. Sebagai orang percaya dalam Tuhan, kekristenan kita dituntut adanya usaha dalam hal untuk kita terus mencari Tuhan. Sebagaimana Sakeus, dia berusaha, dan usaha tidak akan mengingkari dari apa yang kita kerjakan. Sebagaimana usaha dari Sakeus ditilik oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati Sakeus, begitu juga dengan saudara-saudara sekalian. Usaha tidak akan mengkhianati akan apa yang kita kerjakan. Sakeus ditilik oleh Tuhan karena dia berusaha. Bahkan firman berkata di sini, dia berlari-lari. Saudara, dalam melayani Tuhan bagaikan sebuah pekerjaan yang dalam konteks ada usaha. Dalam pencarian kita kepada Tuhan, kalau seorang Sakeus dalam dia mau mencari Tuhan, memang ada satu kenyataan dengan keterbatasan fisiknya, tapi dia tidak berhenti. Sekali lagi, dia tidak berhenti.
Dia tidak putus asa. Alkitab berkata ada banyak orang yang ada pada waktu itu, tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia berusaha, dan firman berkata dia naik pohon ara untuk berjumpa dengan Yesus. Saya percaya saudara, Tuhan tilik Bapak Ibu saudara sekalian dalam setiap usaha dan upaya apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Amin saudara. Mungkin dalam saudara mengerjakan sesuatu dalam usaha dan upaya itu harus melewati berbagai tantangan, harus melewati berbagai pergumulan. Tapi saudara terus berusaha, terus melakukan, terus mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan, mengerjakan keselamatan itu. Sampai pada akhirnya lalu kemudian Yesus berkata kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu." Mengapa hal ini terjadi? Karena Yesus tilik usaha dari Sakeus. Yesus tilik apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Sakeus. Jemaat dikasih Tuhan, kalau mau jujur, terkadang di dalam kita ada saja hal-hal yang menjadi kendala di dalam kita, yang membatasi ruang gerak kita, saudara-saudara, dalam hal pencarian kita kepada Tuhan. Tapi saya berdoa dan kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong segala hal-hal yang terkadang membatasi kita, saudara-saudara, untuk pada akhirnya kita menyerah dengan keadaan. Ya, kita pasrah dengan keadaan. Karena begini dan begitu, karena keadaan begini dan keadaan begitu, menyebabkan akhirnya saya kehilangan semangat, kehilangan motivasi untuk datang mencari Tuhan. Tapi bagi Sakeus tidak. Keterbatasan fisik sebagai badan yang pendek, lalu kemudian ada sekian banyak orang yang ada pada waktu itu, tapi tidak membuat surut niatnya mencari Tuhan. Memang ada tantangan saudara-saudara yang ada di sekitar kita, terlebih di kondisi pandemi sekarang. Tapi saya percaya saudara-saudara terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Amin saudara-saudara. Iya. Lalu dalam kisah di sini, apa yang dari Sakeus lakukan, ya, membuahkan hasil. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 di situ, ketika Sakeus naik pohon ara, lalu siapa yang lebih dulu menyapa? Yesus yang lebih dulu menyapa dia. Yesus menyapa dia dan berkata, "Sakeus, segera turun, aku harus menumpang di rumahmu." Memang ada tantangan di ayat 7. Firman berkata, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Saudara-saudara dikasih Tuhan, orang-orang yang ada pada waktu itu ternyata mereka semua tahu siapa Sakeus. Dan saya percaya juga orang-orang ini adalah korban dari Sakeus. Karena Alkitab menulis, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang ada pada waktu itu dalam menyambut Yesus datang di kota Yeriko. Tapi Alkitab menulis semua orang, banyak orang. Dan mungkinkah mereka-mereka itu korban dari Sakeus? Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Sakeus lakukan sehingga oleh kebanyakan orang pada waktu itu merasa dirugikan, dan mereka langsung mengklaim bahwa Sakeus ini orang berdosa, dan Sakeus pun juga menyadari dia orang berdosa. Di ayat yang kita baca pada ayat awal tadi disebutkan di situ, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kepada siapa ini Yesus katakan? Kepada Sakeus. Sakeus orang berdosa, tetapi dalam usaha dan upayanya dia untuk mencari Tuhan ditilik oleh Tuhan. Dan Tuhan ubahkan dia, Tuhan pulihkan dia. Satu perubahan di dalam kehidupan akan terjadi apabila dia mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saya sering sampaikan kepada jemaat Sola Gracia, untuk mendapatkan sebuah perubahan dalam hidup adalah ketika engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamah hatimu dan dia akan mengubahkan kehidupanmu. Itu yang Tuhan kerjakan, sebagaimana yang Tuhan kerjakan kepada Sakeus. Dan tantangan yang dialami oleh Sakeus tidak membuat dia putus asa, saudara-saudara. Baik dalam keterbatasan fisiknya, baik orang-orang yang ada pada waktu itu yang mengklaim dia sebagai orang berdosa.
Tapi dia mau percaya karena dia mau fokus, mau bertemu dengan Tuhan. Dia nggak mau fokus kepada orang-orang yang mengata-ngatain dia pada waktu itu. Karena dia mau fokus kepada Tuhan, dan Tuhan menilai dia, Tuhan tilik dia. Saudara, mungkin hari-hari ini sedang menghadapi kondisi demikian. Oleh lingkungan menjudge saudara-saudara orang berdosa. Tapi saya percaya ketika engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sama seperti Sakeus, dia berlari-lari, ini adalah bisa bicara tentang tindakan yang maksimal. Bicara tentang sesuatu yang dia mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan tolong Sakeus. Dia diubahkan, dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan terjadi sebuah pertobatan dalam diri Sakeus. Dan firman berkata, maka hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saya percaya juga pun keselamatan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian Tuhan kerjakan. Mari kita memaksimalkan pelayanan kita kepada Tuhan. Sama seperti Sakeus yang dia mau memaksimalkan bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana Sakeus yang saya singgung pada renungan part pertama pada minggu kemarin. Dia mau datang dengan kerendahan hati. Dan dia mau fokus, saya mau mencari Tuhan, bukan mencari manusia. Saya mau mencari Yesus yang sanggup untuk mengubahkan saya. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saya berdoa Tuhan tolong saudara-saudara sekalian. Sakeus orang berdosa, tapi Tuhan mengasihani dia. Dan Tuhan mengasihani dia setelah Tuhan menilik dia. Karena dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, yang mau memaksimalkan pencariannya kepada Tuhan. Alias tidak hanya asal saja, tidak hanya sekedar saja, tapi satu kesungguhan dari hati yang paling dalam. Maka dia memperoleh keselamatan, dia memperoleh pemulihan. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkati pesan firman yang singkat yang sampaikan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat GBI Sola Gracia dimanapun saudara berada. Harapan dan doa saya, Tuhan tolong saudara-saudara sekalian. Mari saya berdoa, saudara, kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Lewat pemberitaan firman yang hamba sampaikan, sekalipun yang singkat saja, tapi kami percaya sanggup masuk dalam hati kami untuk kami mengerti. Sebagaimana Sakeus dalam pencariannya kepada Tuhan, dan dia berjumpa dengan Engkau Yesus. Sekalipun ada kendala, tetapi dia menerobos kendala itu. Sekalipun dengan keadaan yang serba terbatas, tapi dia mampu untuk terus melangkah karena dia mau percaya berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang akan dia dapat. Begitu juga dengan kehidupan kami anak-anak. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka Tuhan untuk setiap semua kami dapat melakukan semaksimal mungkin dalam pelayanan kami melayani, mengiring akan Tuhan. Ada tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya kami fokus kepada Tuhan yang memanggil kami. Maka kami percaya di dalamnya ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan putus asa, kami tidak akan berhenti, tapi kami terus melangkah maju. Karena bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara yang besar. Hamba berdoa Tuhan jamah jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, tolong mereka dalam tugas pekerjaan, dalam segala apa yang mereka kerjakan layak berkenan di hadapan-Mu, diberkati oleh Tuhan. Lebih khusus jemaat GBI Sola Gracia. Terima kasih Bapa, kami syukurkan akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian. Salam sehat sejahtera dari saya. Tuhan menolong saudara dalam segala tugas dan pekerjaan. Amin.